Yuk, balik lagi sama Kamar Arta di sini, teman-teman. Nah, ini kita baru selesai sahur tadi. Lauknya ayam, ya. Dan Rizka nih ya, teman kesayangan kita yang masak sahur kali ini. Dan sebenarnya tiap hari emang Rizka yang masak sih, karena ya mungkin teman-teman tahu lah bahwasanya aku tuh kurang cocok sama makanan India dan lebih cocok sama makanan Indonesia. Kali ini kita akan membahas sebuah hal yang menarik sebenarnya, dan akan sedikit lebih jauh dulu terkait dengan em, agama-agama itu, jauh-jauh dulu lah dari situlah ya, karena agak bahaya sebenarnya untuk membahas seperti itu di India. Oh ya, for your info aja, kalau misalnya foreigner di India itu tidak boleh banyak-banyak membahas tentang politik dan agama di India, karena itu salah satu pantangan sih sebenarnya. Cuman beberapa kali juga aku tetap bahas agama di sini. Tapi ini buat pengetahuan teman-teman lah, jadi biar teman-teman banyak tahu tentang India. Pembahasan kali ini kita akan membahas terkait dengan peraturan di India, kebijakan publik di India yang ini nih agak aneh sih sebenarnya, yaitu adalah terkait dengan klakson. Mungkin teman-teman udah banyak tahu ya bahwasannya di India itu um, agak sulit untuk mereda klakson di jalanan, atau khususnya teman-teman para fans YouTuber India ya, kayak mungkin Mas Ilmi, ada juga Mas Yakob ya, Ricky Pepeng kita sebutnya, dan ada Mas Agus mungkin yang mungkin teman-teman sering lihat mereka vlog di jalanan India, pasti bunyi klaksonnya tuh tatut-tatut gitu loh, kayak nggak bisa berhenti kan. Nah, mungkin itu juga memunculkan pertanyaan di benak teman-teman sekalian, bahwasanya kayak, ini kok orang India kenapa klakson terus gitu loh? Apakah nggak ada kebijakan pemerintah yang mencoba untuk mereduksi polusi suara yang dari klakson ini? Karena kan sebenarnya klakson ini polusi suara juga ya, dan berisik di mana-mana itu sebenarnya. Jujur, pertama kali aku ke India juga kaget terkait dengan klakson ini, dan heran juga sama klakson yang ada gitu, karena apa ya, kadang di jalanan kosong aja orang India tetap klakson gitu. Nah, itu tuh. Itu nggak tahu masuk ke suara atau enggak, itu tadi ada suara klakson. Oke, tapi sebenarnya ada juga sebuah upaya yang diberikan dari pemerintah India kepada para pengemudi klakson ini ya, pengemudi yang sering tutut-tutut di jalan itu, upaya untuk menguranginya itu ada sebenarnya. Tapi mungkin tidak terlihat di publik. Tapi upaya ini tuh agak lucu sebenarnya. Jadi ya, kita akan bahas tentang upaya pengurangan klakson oleh pemerintah India. Kita mulai videonya sekarang. Oke, India. Salah satu negara yang paling unik ya terkait dengan klakson di sini. Mungkin teman-teman sering lihat di vlog-vlog teman-teman yang ada di India lainnya dan bertanya, ini orang India kenapa sih ke klakson mulu, kagak bisa sabar apa gimana gitu kan. Dan ya, ada salah satu upaya dari pemerintah yang sebenarnya ini pemerintah daerah ya, upaya pemerintah untuk mengurangi klakson gitu di India. Gini, sebelum kita masuk ke tahap pembahasan lebih detail terkait dengan upaya pemerintah mengurangi polusi suara dari klakson, kita akan tahu dulu tentang sistem pemerintahan di India. Gini, aku akan bahas tentang pelan-pelan, secara pelan-pelan jadi teman-teman paham. Jadi, sistem pemerintahan di India adalah sistem kuasi federal, ya. Jadi kita bisa bilang bahwasanya negara federal juga enggak, ya, tapi dia punya sifat federal. Tapi di sisi lain, India juga punya sifat unitary atau sifat yang negara kesatuan kayak di Indonesia gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu bahwa federal itu adalah konsep pemerintahan di mana itu ada proses desentralisasi atau pembagian kekuasaan dari pusat ke daerah. Jadi setiap state di India, mereka itu punya yang namanya otonomi, atau yang punya yang namanya kekuasaan untuk mengatur daerahnya masing-masing gitu loh. Tapi jangan salah, ada juga beberapa urusan yang itu tuh harus dibawa ke pusat gitu loh. Beda kayak di Indonesia mungkin ya. Mungkin di Indonesia itu negara kesatuan, tapi tidak full sepenuhnya itu diberikan kepada daerah gitu. Ada beberapa hal krusial, biasanya kayak keuangan, militer itu kan di pusat ya kalau di Indonesia ya. Kalau di sini apa ya, keamanan ya, security, polisi khususnya di security itu dia urusan daerah. Kalau di Indonesia itu kan urusan polisi itu kan sebenarnya dia di pusat nih ya, yang ngatur tentang rekrutmen, terus penempatan dan lain sebagainya itu kan di daerah, di pusat gitu, dan nanti dipenempatkan di daerah masing-masing sesuai dengan domisili gitu. Ini koreksi kalau aku salah ya. Tapi kalau di India um, itu urusan negara bagian atau daerah gitu loh, di state-nya India. Nah, karena memang polisi ini dia urusan daerah atau urusan state di India, jadi bukan urusan pusat.
mereka bisa membuat yang namanya regulasi tersendiri untuk urusan lalu lintas, urusan terkait dengan kejahatan dan lain sebagainya. Nah, karena kita akan membahas tentang upaya pemerintah untuk mengurangi klakson, ini ada salah satu upaya dari kepolisian Mumbai, ya, mereka bikin sebuah kebijakan yang unik sebenarnya. Bagaimana cara mereka untuk mengurangi klakson di Mumbai? Mumbai ini sebenarnya terkenal dengan apa ya, kota paling banyak berisik klaksonnya di India, ya. Jadi ya ini ada upaya pemerintah untuk mengurangi hal tersebut gitu. Nama tajuk dari program ini adalah Honk More, Wait More, atau dalam bahasa Indonesia adalah kamu kalau klakson lagi, maka teman-teman akan menunggu lebih lama. Klakson lebih lama, menunggu juga lebih lama. Apa itu kita akan bahas. Oke, jadi gini, ini adalah terkait dengan sistem bagaimana pemerintah India mengurangi pemerintah kepolisian Mumbai khususnya kepolisian Mumbai untuk mengurangi klakson yang ada di Mumbai. Itu dengan cara meletakkan alat pengukur suara di setiap lampu merah yang ada di Mumbai gitu loh teman-teman. Jadi mereka tuh meletakkan alat pengukur suara yang dia itu bisa ngukur bunyi klakson yang ada di jalanan Mumbai. Contoh ketika ada lampu merah nih, ya kan lampu merah, terus orang-orang kan pada berhenti tuh, biasanya problemnya adalah ketika orang-orang berhenti, orang-orang tetap klakson tuh gitu loh. Jadi di lampu merah itu orang-orang pada klakson, bahkan sampai dikutip bahwa kepolisian Mumbai itu bilang bahwa mungkin nih orang-orang India mikirnya kayak kalau mereka klakson lampunya bisa jadi hijau gitu loh, jadi mereka klakson terus gitu kan, padahal enggak juga gitu. Akhirnya untuk mengurangi hal tersebut mereka meletakkan alat pengukur suara, alat pengukur detikan suara gitu. Jadi ketika suaranya itu semakin kencang ya, dan itu sudah mencapai angka 85 desibel, jadi otomatis lampu penghitung merahnya, angka yang ngitung untuk lampu merahnya itu dia nambah lagi. Misal udah 85 desibel, nambah lagi 1 menit. Klakson terus, nambah lagi 85 desibel, nambah 1 menit lagi. Jadi semakin sering klakson, maka orang-orang bakal sering menunggu gitu loh teman-teman. Padahal ya selama aku di India ini aku mikirnya orang tuh kadang jalan kosong, mereka tetap klakson gitu. Oh ya FYI aja ya, ini agak keluar dari topik. Aku pernah baca beberapa artikel terkait dengan hal tersebut. Kenapa sih orang India suka klakson gitu loh? Setidaknya ada dua alasan yang mungkin aku bisa anggap ini masuk akal. Yang pertama adalah terkait dengan mereka ingin menunjukkan tentang eksistensi mereka gitu loh. Ketika aku udah di jalan, aku klakson biar orang-orang tahu bahwa itu gue ada loh di jalan nih loh. Gue tuh ada di sini gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk jaga-jaga, karena orang berkendara di India itu dia agak seriwangan gitu, selewengan gitulah. Jadi tiba-tiba di pertigaan dia melontok sendiri atau tiba-tiba dia nyebrang gitu kan. Jadi agak ugal-ugalan gitu. Makanya orang tuh klakson biar untuk menghindari orang-orang yang kayak gitu loh, biar orang-orang tuh nggak nabrak dia gitu, jaga-jaga. Jadi gue ada di sini nih, lu hati-hati sama gue gitu, intinya gitu, misalnya kayak gitu. Nah, kita kembali lagi ke topik. Jadi alat itu sempat dipasang di Mumbai ya teman-teman, dan itu cukup lucu ya, menimbulkan kelucuan yang sangat massal ya. Jadi ketika orang-orang tuh akhirnya dia berhenti klakson terus sampai 85 desibel, nambah lagi waktu nunggunya. 85 desibel, nambah lagi waktunya. Terus akhirnya orang-orang pada turun dari mobil dan ngomong arear, arear gitu-gitu. Jadi ya agak lucu gitu loh. Dan mungkin ini juga sempat jadi kontroversial juga di India pada tahun 2020 atau 2021 gitu. Udah lama sih sebenarnya. Cuman jarang dibahas aja gitu loh. Gitu. Orang-orang India nggak bisa ngapain, cuma bisa turun dari bajai, arear gitu. Itu istilah yang sering dipakai sama orang India gitu loh. Jadi honk more, wait more. Kalau klakson lagi, maka nunggu-nunggu lagi gitu loh. Bahkan ada salah satu tagline yang di dalam iklan masyarakat tersebut, iklan pelayanan masyarakat itu tulisannya, ya nggak apa-apa kalau kamu mau ngelakson terus, asalkan kamu pengen nunggu juga gitu loh. Nggak apa-apa lu klakson, tapi ya rela nunggu gitu. Nah, oh ya for your info lagi, bahwasanya Mumbai itu
diletakkan sebagai kota terpadat nomor 4 di dunia gitu teman-teman. Dan bahkan menurut laporan dari TomTom Traffic Index ya, Mumbai itu 65% kemacetan dan pengemudi itu rata-rata menghabiskan waktu 17 jam dalam kurun waktu 8 hari. Jadi kalau diukur ya rata-rata dalam 8 hari itu orang-orang menghabiskan waktu 17 jam untuk terjebak kemacetan gitu loh. Jadi ya seperti itulah bagaimana padatnya lalu lintas yang ada di Mumbai gitu loh. Karena secara Mumbai itu adalah kota metropolitan gitu. Nah, kabarnya juga ada dua state yang dia itu ini kota sorry, ada dua kota yang dia itu pengen ngikutin jejaknya Mumbai karena memang terkait polusi suara dari klakson di ini cukup masalah serius gitu loh. Mungkin teman-teman yang di YouTube yang nonton di YouTube aja udah capek mungkin dengerin klakson apalagi kita-kita di sini gitu kan. Nah, dua kota ini adalah Hyderabad dan juga Bengaluru. Mereka dikabarkan ingin mengikuti langkah dari kepolisian Mumbai. Jadi, kepolisian yang ada di Hyderabad dan juga di Bengaluru pengen coba-coba ikut. Nah, aku pernah mencoba untuk mencari sumber yang membahas terkait dengan nasib dari kebijakan ini. Apakah kebijakannya terus berlangsung atau kebijakannya sudah dihentikan? Mengingat memang ketika diimplementasikan tuh banyak masyarakat yang protes gitu loh teman-teman. Tapi aku tidak bisa menemukan sumber yang kredibel ya. Apakah ini sudah tidak berlaku atau tidak gitu loh. Karena memang agak ini sih ya sedikit sumbernya gitu loh. Memang hanya berita-berita itu aja gitu. Mungkin kalau teman-teman pengen tahu apakah ini masih digunakan atau tidak, bisa tanya sama Mas Ilmi gitu. Karena Mas Ilmi pernah ke Mumbai bikin vlog di sana dan coba bisa ditanyakan. Terus kalau teman-teman tanya kenapa bukan lu aja yang tanya bang gitu kan? Nggak sempat. Aku bikin materi ini tuh kayak 5 menit sebelum aku ngerekam ini gitu loh. Jadi dadakan. Gitu teman-teman. Itulah bahasan dari Kamar Arta kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Mungkin aja pemerintah Indonesia bakal bikin inovasi untuk mengurangi kemacetan di Indonesia gitu. Khususnya polusi suara. Mungkin di Indonesia udah agak mending ya, nggak kayak di India. Cuman tetap di kota-kota besar kayak Jakarta, klakson itu menjadi salah satu hal yang juga momok. Tapi kita jauh lebih mending lah daripada di sini. Gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Goodbye.